Anjing, mlebu kono. Patang. Patang. Lah enek lampune. Wis ngene wis kadung tak live. Yo. Oke. Oke, sebentar kita akan mencari posisi yang paling enak terlebih dahulu untuk mengerjakan ini semua, oke? Ntar kita tes dulu apakah ini udah oke. Oke, sepertinya ini udah oke sih. Udah oke kan? Oke, tinggal kita sekarang apakah memutar musik di TikTok kena copyright? Oh iya, bentar. Sebenarnya carousel enak sih. Ntar saya jelasin sekalian di sini ya. TikTok tidak akan mengizinkan pengguna. Bentar. TikTok masih bercerita. Apakah? Bentar. Halo. Live TikTok kena copyright gak sih? Live TikTok ada musik. Bentar, ada musik. Apakah kena copyright? Apakah kena copyright, guys? Bentar, saya masih bertanya-tanya ini. Apakah apakah dilarang? Oh kena, berarti kita harus nggak boleh mendengarkan musik yang itu. Berarti kita cari musik yang free copyright ya. Bentar, saya cari dulu musik free copyright itu biasanya di free copyright itu apa sih namanya, lupa. Oh, Lofi, oke. Lofi aja. Oke, kita pakai Lofi aja untuk ini Lofi. Oke kan ya, oke kan? Oh, berarti saya kemarin itu kena banned itu berarti karena kena copyright ya, berarti kayaknya. Sepertinya gitu. Makanya dari itu saya ini udah belajar. Habis ini berarti musiknya kedengeran kah atau kebesaran kah atau gimana, atau udah pas? Kalau udah pas kita akan lanjutin dulu buat yang kemarin ada yang tanya buat ini. Bentar. Ini saya close dulu. Ini dari kemarin saya belum selesai ngerjain slicing ke bleednya, tapi kita di sini kita fokus kembali ke Instagram yang kemarin. Jadi kita buka Instagram terlebih dahulu. Apakah buka Instagram juga kena copyright? Apakah buka Instagram itu juga kena copyright? Gimana? Saya juga beneran masih bingung sih. Di TikTok itu yang kena copyright itu apa aja kayak gitu. Kalau buka Instagram ini apakah kena copyright juga? Tapi harus mulai dari mana ya? Oke. Buat yang pengen tanya itu, sebenarnya saya udah bahas di beberapa video sebelumnya sih. Untuk kalian yang pengen belajar, cuma nggak tahu mulainya dari mana. Itu kalian bisa tentuin dulu kalian mau belajar apa, oke? Terus kalau kalian udah belajar apa, itu masuk ke sini roadmap.sj, oke, di sini kelihatan sepertinya. Nah, di roadmap.sj ini kalian kayak gini. Nah, kayak gini. Kalian mau jadi apa nantinya? Di IT itu kayak gini. IT itu luas kota bundarannya. Terus di dalamnya itu sebenarnya kalian mau belajar apa? Jadi front end kah? Jadi back end kah? Oke, kalau kalian masih bingung front end itu apa, back end apa, DevOps apa, Android apa, dan lain sebagainya, saya jelasin satu-satu ya di sini. Jadi biar kalian udah tahu apa namanya, gimana sebenarnya ini front end itu sebenarnya apa, back end itu apa, DevOps itu apa, Android itu apa, dan lain sebagainya. Oke, saya jelasin terlebih dahulu front end. Oke, front end itu kayak kalian kayak gini. Jadi untuk ngurusin tampilan kayak gini. Jadi yang kalian lihat di sini di depan layar kalian itu front end. Oke. Kalau di back end itu kalian belajar di namanya database kayak gitu. Terus gimana misal kayak gini. Gimana cara user input data ke database kayak gitu. Nah, tampilannya yang ngurus front end, yang ngurus database-nya itu back end. Oke. Ini roadmap.sj, oke, Bro. Oke, saya gedein lagi. Oke. Terus DevOps itu apa? Kalau biasanya DevOps itu dikenal biasanya dengan dia untuk yang ngurusi bagian servernya kayak gitu. Urusan server, urusan maintain servernya, terus urusan deploy ke servernya,
itu DevOps, oke. Kalau kalian belum tahu server itu apa, ya berarti kayak gini. Contohnya ini roadmap.sh. Roadmap.sh ini adalah ini adalah domainnya kayak gitu. Nah, domainnya di sini itu sebenarnya file-file ini itu disimpan yang dinamanya di server kayak gitu. Itu kayak gitu. Terus Android ya bener, Android itu ya buat aplikasi Android yang kalian lihat di Play Store kayak gitu. Itu Android kayak gitu. Dan sekarang di Android pun itu ada dua, ada Android sama iOS kayak gitu. Kalau iOS itu ya buat aplikasi di iPhone, itu iOS kayak gitu. Dan tapi kalau di Android kalian itu bisa buat kalian di Windows itu bisa buat aplikasi Android. Tapi kalau kalian buat iOS itu harus kalian dari segi laptopnya juga harus MacBook. Dari segi pokoknya kalau bikin iOS itu harus dari MacBooknya kayak gitu. Buat compile-nya itu harus MacBook. Kata teman-teman saya yang ngebuat udah pernah buat iOS itu kayak gitu. Jadi kayak gitu. Terus sekarang di Android ini pun dia itu sekarang udah bisa multi platform kayak gitu. Ada yang namanya Dart. Ada yang nama Dart sama Flutter itu dia bisa ngebuat Android sekaligus iOS, gak ngoding dua-duanya, gak ngoding Android sendiri, iOS sendiri, tapi bisa jadi satu kayak gitu. Tapi pasti ada kekurangannya kayak gitu. Tapi untuk kekurangannya saya nggak tahu sih gimana kedepannya kayak gitu. Soalnya di sini itu cuma saya belum pernah pelajari secara lebih lanjut di sininya kayak gitu. Oke. Bang, kalau mau jadi backend, bentar. Frontend sama backend gajinya gedean mana? Kalau menurut saya sih sebenarnya itu untuk gaji itu tergantung preferensi perusahaan masing-masing sih. Jadi kita nggak bisa nentuin gajinya gede mana kayak gitu. Saya juga ini gaji soalnya beda-beda setiap perusahaan juga. Kalau mau jadi backend developer bagusan belajar bahasa apa ya? Spanyol apa Perancis, bahasa Inggris, bro. Kalau masih SMA pengen belajar programming gimana? Oke, kalau masih SMA, kalian masih SMA, ini penyesalan saya pas waktu dulu SMA, karena saya dulu juga dari SMA kayak gitu. Oke, kalau kalian dari SMA masih bingung mau buat apa terlebih dahulu, kalian coba pelajari logika terlebih dahulu. Selain kalian nanti belajar logika, belajar programming, di SMA itu biasanya ada juga lomba OSN kayak gitu. OSN itu ada OSN komputer. Nah, salah satu OSN komputer itu buat ngetes logika kalian kayak gitu. Jadi logika kalian itu dites di OSN komputer. Nah, itu sangat relate dengan nanti apabila kalian masuk kuliah dan masuk di dunia IT, itu sangat relate untuk kalian nantinya. Kalian nantinya di dunia programming lebih enak kayak gitu. Jadi pas kalian belajar programming, belajar logika, kalian di situ juga bisa belajar OSN kayak gitu. OSN komputer kayak gitu. Saya sedang kuliah sekarang. Oke, bentar. UI UX termasuk yang mana? UI UX ada sendiri, bro. UI UX ada sendiri. Itu nggak masuk ke front end, nggak masuk ke back end. Nah, DBA ini saya kurang tahu, blockchain ini saya juga kurang tahu. QA ini adalah quality assurance. Jadi buat ngetes testing, automatic testing itu di QA di sini. Software architect ini adalah kayaknya yang gimana caranya misal ada suatu perusahaan ini enaknya pakai framework apa ya, nah ini di software architect ini. Salah satu software architect yang saya tahu itu, kalian kalau tahu programmer zaman now, itu Bang Eko, itu dia itu software architect di Blibli kayak gitu. Flutter ini yang saya bilang tadi bisa menjadi iOS sama Android. Nah ini computer science, React untuk front end sama Angular ini juga front end, Vue ini juga front end, JavaScript ini juga untuk belajar JavaScript aja. Node.js ini adalah JavaScript yang bisa dikompil di luar browser. Python ini bahasa pemrograman Python. Golang ini bahasa pemrograman Golang. Python ini biasanya buat data science dan lain-lain. Kalian belajarnya pakai ini. Terus Golang ini biasanya untuk backend. Cuma backend di perusahaan gede-gede aja biasanya pakai Golang. Java biasanya buat Android. Desain sistem saya kurang tahu. Software design ini biasanya ya saya kurang tahu juga sih. Kayak gitu. Oke, bentar. Kuliah nggak? Kuliah bro. Untuk lulusan SMA terus ikut bootcamp bisa gak sih terus kerja di IT? Minimal kalau kalian ikut bootcamp, kalian itu harus tahu dasarnya terlebih dahulu. Jangan sampai kalian itu pas join bootcamp tapi kalian nggak tahu dasarnya. Biasanya bootcamp itu bilangnya ini, kalian bakal diajarin dari nol kayak gitu. Memang dia belajar dari nol, tapi belajarnya dari nol itu misal kalian belajar sendiri
itu bisa 3 bulan, 4 bulan itu kalian belajar sendiri itu yang dimaksud dari nol. Tapi kalau di bootcamp itu kalian bisa yang namanya langsung dikejar materinya itu dalam 1 minggu, dan bisa aja kalian nggak ngerti sebenarnya maksud apa, terus kalian nulis gitu aja kayak gitu. Nah, setidaknya kalau kalian pengen ikut bootcamp, dan pas bootcamp itu kalian bisa lebih maksimal, kalian coba belajarin basicnya terlebih dahulu biar lebih enak nanti di backendnya, maksudnya di bootcampnya. Jadi meskipun mengejarnya lebih enak kayak gitu. Bang, TypeScript itu penting gak sih buat FE? Menurut saya sih penting sih kayaknya. Menurut Bang Kira, front end developer, itu katanya penting. Cuma saya belum pernah coba. Rencananya saya masih mau belajar itu sih. UI UX masih bagian IT kah? Ya masih ada irisannya. Mau nanya silakan. Bentar. Bentar. ADB. Gua ada basic C++, JavaScript, PHP. Enaknya melanjutin ke front end apa back end ya? Tergantung kamu. Apakah kamu itu suka ke desain atau suka ke logika? Kalau logika back end, kalau ke desain, ke user interface lebih ke front end. Wajib menguasai OOP enggak? Menurut saya OOP kalian harus tahu aja sih. Rekomendasi laptopnya. Nah, laptop yang penting RAM-nya 8 oke lah. Laptop yang RAM-nya 8 oke. Oke, itu aja. Adib oke. Full stack biar mantap. Nah, iya biasanya kalau full stack itu lebih enak kalian bisa ngerjain sendiri semuanya. Mending kalau pengen full stack dan masih pemula, coba Laravel. Itu lebih oke sih. Bang, gua dari SMA dari kuliah SMA berarti belum tahu apa-apa, dan kuliah juga pakai Python, Bang. Oke, sama, saya juga pakai Python pas waktu itu, dan saya belum tahu apa-apa. Tapi saya cari dan belajar keinginan saya sendiri, yaitu belajar web, belajar JavaScript. Saya belajar sendiri dari nol kayak gitu di luar perkuliahan. Dan kalau kuliah itu belajar Python ya nggak apa-apa, selagi dia masih ada hubungannya dan itu juga bahasa pemrograman, pasti konsepnya sama dan nggak ada ruginya kalau kalian belajar itu. Rekomen jurusan kuliah dong. Bentar. Mungkin jurusan pas kuliahnya dong. Ya tergantung kalian, informatika boleh, sistem informasi boleh, teknologi informasi boleh. Ada videonya. Kalau mau lanjut kemana ya? Bang, ajarin cara buat carousel di React.js. Kalau di carousel di React.js itu sebenarnya gini aja. Kalian langsung ke npm.js. npm.js biasanya di npm.js ini ada package-nya, yaitu biasanya saya menggunakan React Owl Carousel. Ini. Nah, Owl Carousel npm. Bentar. Saya biasanya pakai ini sih. Bentar, pakai ini kah? Bukan di React ini, yang ini React awal carousel yang bawah ini. Saya biasanya pakai ini. Ini udah ada komponennya, terus kalian tinggal isi di bawahnya aja kayak gitu. Ini kelas-kelasnya, terus props-nya di sini. Tapi adalah skill masih dibutuhin di dunia. Selagi kalian punya skill, kalian punya portofolio, why not? Oke. Bahasa pemrograman apa yang banyak dipakai? Kalau sekarang sih, kalau berdasarkan survei sih JavaScript kayak gitu. Kalau switching career itu butuh sertifikat. Kalau di IT itu sertifikat itu jarang banget sih. Ntar, oke, kita lanjutin aja. Kalau kita kan tujuannya tadi buat slicing Instagram, oke, bro. Kita kebanyakan Q&A dari tadi. Oke, kita langsung buka aja codingannya. Codingan tentang slicing Instagram, bro. Buat teman-teman yang kemarin baru join, itu kemarin saya udah buat reponya. Jadi reponya ada di di GitHub saya, github.com/agusduimilniadi. Habis itu Instagram clone, kayak kalau nggak salah gitu. Oke, ini Instagram slicing. Ini Instagram slicing di sini. Kalian bisa masuk ke sini. Metode belajar yang paling efektif ya, kalau saya sih efektif sih cari tutor yang paling enak menurut kalian sendiri itu. Oke, kita run dulu npm start untuk React.js-nya. Nah, ini udah kebuka React.js-nya. Kemarin saya udah nyoba kayak gini untuk slicing Instagram. Ini kayak gini sih bentuknya jadinya. Ini masih belum tahu gimana. Kalau untuk bentar. Laptop OS Linux codingnya pakai aplikasi apa ya? Bentar. Metode. Oke, kalau buat OS Linux codingnya pakai aplikasi apa ya? Bisa pakai Visual Studio Code, ini juga bisa di Linux.
wajib bisa bahasa Inggris ya, minimal kalau nggak tahu ya ditranslate kan bisa kan bro. Soalnya kebanyakan dokumentasi itu dari bahasa Inggris kayak gitu. Oke, kita lanjutin lagi ini. Nah, kita kemarin udah ini kan, udah buat kayak gini. Oke, ini Sinergi Academy ini juga bootcamp sih kemarin. Nah, kita udah buat story-nya kemarin. Story-nya ternyata bisa scroll gini karena saya tambahin. Oke, bentar. GitHub-nya apa tadi ini? GitHub-nya github.com/Agus Dwi Miliadi /Instagram slicing. Oke. Enaknya ngoding pakai MacBook apa? Dan MacBook paling terbaru paling enak. Kalau enaknya ya, kalau harganya ya nggak enak. Sebenarnya kalian kalau pengen ngoding sih ya udah ya seadanya dulu aja nggak apa-apa gitu. Jangan terpatok kalian minimal harus ini, minimal harus ini, jangan gitu, bro. Mending kalian seadanya dulu. Kalian nanti bakal ngerasain, oh ternyata gini, bro. Ternyata gini ya rasanya buat itu, buat berjuang itu gini kayak gitu. Kalian bakal tahu rasanya itu, bro. Ini kita udah oke di sini untuk di sini untuk udah hampir sama sih ya, udah hampir sama untuk sini. Terus di sini di Instagram itu ada yang namanya ini .3 ini kan. Terus kalau diklik dia bakal ngeluarin modal kayak gini. Mungkin kita buatin modalnya dulu kah? Bootcamp yang bagus Altera Academy. Altera Academy saya udah pernah nyoba, bagus, enak. Tapi kalau kalian bener-bener harus maksimal ya di situ. Kalau kalian nggak beneran belajarnya ya sama aja. Import file lainnya gimana? Value is not read. Padahal caranya udah bener. Gimana tuh? Value not read. Mungkin bisa sharing ke video sih. Atau tag ke video, nanti saya buka di sini buat kita solve bareng-bareng. Sebenarnya kayak gimana errornya kayak gitu. Atau gini deh. Nggak usah sih, ya gitu. Bootstrap bro, bootstrap. Oke, sambil itu ada yang error, coba di tag ke TikTok kayak kemarin ada yang nge-tag itu. Coba nanti di tag, nanti saya buka di sini. Kalau udah nanti bilang aja kayak gitu. Nanti saya cek di sini, oke? Nah, di sini saya masih ada problem itu di bagian sini. Gimana caranya ngasih border di sini, oke? Oke, ini udah oke. Habis itu call 9, 1 tambah 9, 10, berarti ini tinggal 2. Oke, habis ini kita tambahin font Awesom CDN yang versi berapa ya? Bentar, CDN-nya version 5 kah? Visual Studio Code bro. Oke, kita masukin font Awesom-nya terlebih dahulu di index.html. Jadi sebenarnya kalau di React itu kita itu udah tetap pakai HTML kayak gini. Ini HTML-nya nanti yang ini ID root ini yang dimodifikasi itu di dalamnya sini bro. Oke bro, bentar. Jadi ini CDN-nya udah masuk. Habis itu kita masuk ke font Awesom cheat sheet. Font Awesom cheat sheet bro di situ kita cari option. Bentar, select kah? Apa ya kayak gini namanya, yang titik 3 ini. Apa ya namanya titik 3 ini? Oke, kita cari titik 3 itu sebenarnya apa? Masa kita harus mengambil dari Instagramnya langsung? Ada yang tahu gak titik 3? Freelance CV cuma bisa React JS gimana? Bisa. Cuma tinggal kalian cari orangnya aja yang mau nge-hire kalian itu kayak gitu. Sebenarnya itu sih. Kalian harus show off your skill, bro. Kalau nggak show off ya mana orang tahu buat kalau kalian itu udah bisa kayak gini, kayak gitu. Jadi minimal kalian show off dulu lah buat itu. Oke, bentar. Mending saya ambilin dari Instagramnya aja ya, bro. Ini kita masuk di sini. Oh, ternyata dia pakai SVG, bro. More option. Oke, kita copy elemennya aja mungkin. Nah, kalau kalian dari HTML langsung pengen ke JavaScript, ini saya punya opsi HTML to JSX. Ini untuk mengconvert format HTML, lalu kalian bisa langsung mendapatkan format JSX-nya kayak gitu. Kayak gini. Nah, ini format JSX-nya di samping ini udah bisa dikopas di sini, bro. Contoh lagi kayak gini. Saya masukin ya di sini image.
Oh nggak usah image, langsung SVG gini aja. Ini udah bisa sih kayaknya. Udah keluar titik 3 kan di sini, titik 3-nya udah masuk di sini. Oke, kayak gini. Oke, kita akan fokus kayak gini, kelihatan kan ya bro. Oke, Bang lebih bagus nyimpen di local storage apa session storage? Oh, kalau saya sih saya biasanya di local storage sih kayak gitu. Tapi pas dinyimpen, misal nyimpen token apa yang lainnya, saya pernah dengar dari mentor saya dulu itu kalau mau nyimpen kayak gituan itu jangan lupa dienkripsi 2 kali bro. Jangan mentah-mentah token kalian langsung dimasukin kayak gitu. Jadi bener-bener di secure kayak gitu, katanya gitu. Cuma saya sebenarnya masih belum tahu sih itu buat biar apa. Oke bro, bentar. Ini udah benar. Kita kasih text n aja biar di akhir ya bro. Oke, ini udah. Kita hanya tampilannya aja ya bro. Jadi ntar kalau maksudnya kalau udah, oke kita ambilin ini dulu. Ini kita ambil bentar. Kita ganti ambil yang mana ya? Ini aja deh, punyanya Persib Bandung. Oke. Kita ambil fotonya yang ini buat aset image yang akan kita gunain bro. Di bawahnya ini kan ada aset image-nya. Kita ambil dulu image-nya. Bentar. Kayak ini ada, oh sekarang Instagram sangat secure, tidak bisa di-embed bro. Jadi kita masukin manual aja di sini buat Instagram embed-nya, oke? Oke, kita masukin ke sini. Habis itu kita masukin ke image yang sama kayak gitu. Oke, di sini habis itu udah selesai kan? Ini yang atas, image-nya udah selesai, namanya udah selesai. Habis itu kita akan masuk ke row yang baru, oke? Ini udah satu row 12, udah cukup 12. Habis itu kita masuk ke row baru yaitu div call md12. Habis itu kita kasih image fluid biar bisa dia responsif gitu. Terus kita import image yang tadi, import post image. Ini cuma dummy dulu buat nanti untuk ngisi datanya itu ntar di akhir aja bro, di ini. Oke, import image. Habis ini jadi ntar kita hubungin, coba kita cari API yang mock API gitu buat itu post image. Bentar, ini punya kita yang tadi nih bro, udah hampir selesai, udah hampir jadi sih kayak gini Instagramnya. Ini image-nya udah kotak. Habis itu di bawahnya ada caption-nya bro. Harus ada ini dulu, 1, 2, 3. Habis itu 4 di sini. Nah ini kita bisa bagi dua lagi. Di sini kita langsung kayak gitu. Oke, bisa kayaknya. Bagi 2, habis itu dikasih. Oke, bisa. Saya udah punya gambarannya ini gimana yang bawahnya. Oke, ini kita kasih div call 12. Terus habis itu div row. Di situ div bentar. Bang lebih banyak oke, tadi udah ada. Bang cara update data tipe data time or date gimana? Soalnya masih bingung di situ. Tipe data date time or date. Maksudnya gimana? Edit sama data update itu gimana, bro? Oke, ini kita masukin icon-iconnya dulu bro. Oke, div row, div call md, nggak usah pakai md gak sih? Nggak usah pakai md lah. Div call 6 untuk yang pertama. Habis itu kita bagi 2 lagi. Div row, habis itu div call 6. Habis itu kita masukin iconnya yang ini. Bentar. Waduh, hilang. Sebenarnya ini dia pakai SVG lagi kah? Bentar, kita buka terlebih dahulu. Apakah benar pakai SVG bro? Iya benar, dia pakai SVG. Kita copy langsung elemennya aja biar lebih enak, biar sama juga. Kita pakai button aja ya di sini, kayak gini. Oh ternyata dia oke. Kalau button gitu berarti pakai A aja. Pakai kelas text decoration none biar hilang. Nah ini udah satu di bawah sini.
Jadi gue tadi ada CRUD. Nah, cara update form type datanya agak susah. Nah, sebenarnya saya kalau ditanya gitu sih nggak tahu soalnya gimana, bingung sih. Bisa, semua bisa jadi portfolio. Yang penting kalian tahu kontribusi kalian di situ apa kayak gitu. Kalau misal gambar udah di Z index tapi masih nggak mau ke belakang, itu gimana ya? Kalau itu sih lihat studi kasus aja bro. Saya juga bingung itu maksudnya gimana. Ya saya tahu maksudnya nggak bisa ke belakangnya sini kan. Jadi masih dari Z index minus tapi dia nggak mau ke belakang sini kan. Kenapa ya itu? Coba lihat masalahnya sih. Saya nggak, kalau ditanya nggak tahu gambarannya gimana sih, bingung. Beneran bingung, jujur bingung. Oke, kita lanjutin lagi. Kita kasih di sini kita kasih paddingnya 3 kah? Nah ini udah ada love, terus udah kita masukin icon komennya. Ini icon komennya di sini. Bentar, kita kasih tag A. Bentar, kita copy tag A-nya lagi di sini. Kenapa kok saya nggak pakai komponen base dan lain-lain? Ini kita buat coding komponennya sebenarnya di komponen di sini lagi aja, biar nanti misalnya lebih enak kayak gitu. Nah, kita masukin ke sini. Kita masukin ini lagi, bro. Oke, ternyata di sini kalian lihat kayak gini. Oke, habis itu kita tambahin lagi. Kita tambahin lagi. Tapi ini bagian yang share ke DM-nya. Oke, ini share DM-nya, kita udah masuk sini, kita copy elemen dulu. Ini 1, 2, 3. Nah, ini per elemen kita nanti akan kasih jarak, oke. Oke, kita beri kelas aja di sini. Kelasnya yaitu bro apa namanya nih? Nav bottom. Kita kasih di sini, kita edit di app CSS. Nav bottom. Oke. Nav button, habis itu kita kasih padding kah? Padding minimal berapa ya? 8 pixel kah? Nah, ini udah rapi kan ya? Udah rapi untuk ini bawah, padding bawahnya. Udah hampir sama yang bawah, bro. Ini kita udah bersama dari 2019, bro. Coba dihitung dari 2019 belajar FE-nya. Coba berapa? Kalau dihitung berapa tuh? Berapa tahun tuh? Oke, ini kita bentar. Ini SVG yang satunya. Ini saya ambil SVG-nya dari Instagram langsung ya, bro. Biar lebih enak gambarnya dan juga lebih real aja kayak gitu. Oke, ini udah. Di situ ini kan, ini dia pakai yang ini, yang div call P3. Tadi ini yang ini berarti ya. Berarti div call 6 P3. Di situ di dalamnya ada sebuah tag A dengan text decoration none. Habis itu dia punya kelas lagi, yaitu kelasnya bentar, bukan nav bottom tadi apa ya? Oh ya bener, nav bottom. Kita kasih kita kasih href-nya pagar aja dulu. Sebenarnya nggak pakai tag A nantinya. Ini seharusnya pakai link nantinya di React Router DOM biasanya gitu. Kalau kita mau pindah-pindah itu pakai tag link, bro. Oke, ntar ini kok dia nggak mau ke samping ya? Bentar. Ini berarti ada yang salah lagi, bro. Berarti ini bukan di sini harusnya. Ini berarti harusnya ada di bawahnya sini. Ada yang salah.
Penempatannya di sini. Nah, dia udah di sini. Habis itu kita kasih text N untuk biar dia ke belakang. Kayak gini. Nah, udah hampir selesai, Bro. Apakah sudah hampir mirip dengan Instagram nih? Sepertinya sudah sih. Tinggal yang atasnya aja ini biar wajib pakai framework nggak? Enggak sih sebenarnya, ini HTML, CSS, JavaScript aja udah bisa. Kayak gitu, Bro. Oke, ini udah ini. Habis itu caption di bawahnya. Oh, kita kasih like dulu. Like-nya ada like-nya ternyata di bawahnya. Oke, kita kasih like dulu di bawahnya. Di sini. Div call 12. Habis itu kita kasih like. Bentar. Call 12 text start. Habis itu kita kasih PFB bold untuk biar dia bisa bold untuk warnanya. Habis itu kita kasih M0. Oh, kasih M0 ya? Kasih enggak usah. Soalnya harus ada jaraknya. Kita kasih like-nya 10.000 likes, oke? Nah, udah hampir sama kan? Nah, ini kita kasih lagi buat padding-nya tadi 3 biar sama yang atasnya. Bentar, yang sini aja dikasih padding. P3. Oh, bentar. PX3 kah? PX2 kah? Oh, 2 ternyata, guys. 10.000 likes, oke? Udah dapat 10.000 likes. Ini kita udah hampir sama Instagramnya, 10.000 likes. Habis itu ini ada nama user Instagramnya, oke? Oke. Kalau kita buat button terus button search, nah bisa digunain setting back benar. Button search, nah bisa digunain itu settingnya back end atau front end. Untuk button search-nya itu biasanya kalau disediain API-nya, itu API-nya kita ngeklik fetch. Nah, dia bisa nge-query yang ditampilkan itu apa aja kayak gitu. Tapi bisa juga itu disetting dengan front end-nya kayak gitu. Dengan cara gimana? Kita akan get semua data yang mau di search gitu. Habis di get semua datanya, itu dia bakal di get semua datanya. Habis datanya udah terget semua, dia bakal kita filter pakai JavaScript, itu bisa kayak gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Caranya kayak gitu, itu bisa. Oke, ini udah. Habis itu kita udah kolom udah bentar. Habis itu kita kasih nama ininya. Ini usernya, user ID-nya. Div call 12. Habis itu kita kasih span FB bold untuk username-nya, misal ini. Ini username-nya. Oke, kita kasih dulu PX2, Bro. Biar yang dikasih PX2 yang harusnya ini kasih div dulu. PX2, habis itu span-nya di dalamnya. Buat caption-nya gitu. Nah, kayak gitu. Berarti P2 aja, nggak usah pakai X karena biar ada, nggak usah. Berarti PX2 P2 PT0. Ini kayaknya ini juga ini PB0. Bentar, PX2 PB0. Ini kenapa ya kok ada jaraknya? Kita cek terlebih dahulu. Oke, bentar. Kita ini dulu kayak gini. Nah, ternyata P-nya itu di P tag P itu ada margin bawaannya, yaitu margin 0 kayak gitu, Bro. Berarti ini kita kasih bisa PB2 kayak gini. Nah, habis itu di samping sini kita kasih teksnya. Kita kasih teksnya yaitu lorem biasa aja, lorem 30 kah ini. Nah, kayak gini, Bro. Oke, kita lanjutin lagi, misal lorem 40. Oke, kayak gini. Nah, apakah kalian tahu gimana caranya biar dia bisa di kayak gini kan? Di titik-titik kayak gini. Oke, kita limit string aja. Coba kita cari di npm. Limit string npm. Kalau di npm ada, kenapa kita enggak? Nah, ini ada limit string npm.
Ternyata di npm ada. Nah, apa-apa kalau di npm. Oke. Nah, limit. Oh, read more npm. Oke, read more npm. Bentar, ini kita kasih lihat dulu demonya. Apakah demonya sesuai yang dengan kita mau kayak gitu, bro. Jadi kalau udah sesuai yang kita mau, ya udah kita nanti akan buat yang itu. Sebenarnya ini beneran kita pakai musik biasa aja ya. Soalnya kurang enak kalau musiknya Luffy anjir. Tapi pelan-pelan aja biar nggak kedetek. Bentar, kita pakai musik yang ini aja, bro. Ya itu kalau di live server memang lancar. Kenapa? Karena kalau di live server itu dia pakai server lokal kalian. Kalau server lokal itu mau gimana pun dia bakal cepat kayak gitu. Nah kalau di Replit itu dia kan pakai servernya sana, udah di cloud. Nah cloudnya itu pasti ada kalau gratisan itu pasti ada limitnya kayak gitu, bro. Ada bandwidthnya kayak gitu. Gambarnya kalau ada bandwidthnya gitu. Nah maka dari itu dia lemot, bro. Oke, ini ada read more-nya udah. Oke, kita udah ada contoh read more-nya. Ya udah kita pakai package npm read more yang tadi aja. Bentar, ini kita pakai ini aja, bro. Demonya yang tadi. Nah, gini caranya pakai npm itu gini. Kita lihat demonya, pasti di demonya ada contohnya. Kalau ini kalian memang oke pakai package ini, kita copy npm installnya. Oke, habis itu kita tambahin di sini untuk install package-nya. npm install read more. Oke, kita install. Ini kita install package-nya, bro. Bootcamp coding onsite yang bagus di mana? Hektif 40 juta, makan tuh 40 juta. Kalau di Hektif memang itu 40 juta. Oke, ini Instagramnya udah hampir kelar ya, bro. Tinggal kita kasih, sebenarnya kita kasih read more pakai CSS biasa bisa sih untuk read more-nya. Kayak gini ntar. Halo Bang Kira. Nah itu buat itu kita ada read more-nya bisa sih, kita limit pakai CSS bisa. Cuma di sini kita pengen coba pakai itu. Kalau nggak bootcamp income share agreement worth it gak sih? Itu kembali ke kalian masing-masing sih. Kalian memang belajarnya di depan. Terus sebenarnya kalau kalian ambil itu, sebenarnya itu kalian masuk ke Hektifnya aja. Itu kayaknya masih seleksi lagi sih. Jadi bukan sembarang orang yang bisa masuk dan bisa bootcamp di sana kayak gitu. Oke, masuk. Oke, Bang. Jadi memang dia harus itu. Nah itu ada kalian nggak harus seleksi dulu masuk bootcamp di sana gitu. Jadi benar-benar kalian nggak benar-benar dari nol. Kalian itu harus ada itunya. Ada YouTube-nya nggak ada bro. Tapi saya mau upload di YouTube untuk live sebelumnya itu belum sempat bro. Jadi oke, untuk rekomendasi React.js kalian belajarnya bisa belajar di sini bro. Oke, di sini benar yang namanya apa ya? Namanya bentar. Ini saya ngomong terus soalnya biar apa? Biar tidak copyright, bro. Jadi kita harus ngomong terus. Oke, bentar. Prawito Hudoro. Ini dia front end-nya Gojek. Ini dia belajar. Sekarang dia sering upload tentang Dart. Ini dia udah belajar udah Next.js juga. Kalau kalian pengen, ini teori-teori sih, tapi kalau kalian pengen langsung belajar dan pengen implementasi, ini kalian langsung ke sini aja ke build tangga buat buat kalian langsung otomatis dapat di build tangga itu langsung otomatis ke projectnya. Gimana sih benernya projectnya? Pakai Bootstrap, iya pakai Bootstrap bro. Ini kita pakai Instagram slicing. Oh mana tadi ya slicingnya? Nah ini slicing Instagram cuma pakai Bootstrap. Nah ini ntar kita coba. Gimana cara buat komponen ini, terus kita parsing datanya dari komponen-komponen ini bro. Kayak gitu, oke? Kita kasih ini dulu aja.
Oke, ini udah oke. Di sini udah gini aja dulu ya, nggak usah di limit stringnya. Habis itu kita kasih apa lagi ya? Ini kotaan yang post di bawahnya, oke? Ini kita akan jadiin kok satu komponen, terus kita nanti parsingnya lewat props-nya, bro. Tadi nama YouTube-nya apa? Prawito Hudoro, bro. Prawito Hudoro. Nah itu recommended, ada yang Bang Kira itu. Bang biar tim gak ngantuk gimana ya, kalian harus senang dulu kayak gitu. Apa yang kalian tulis ya kalian harus suka, bro. Oke, mungkin apa gini dulu aja, kita jadiin komponen, habis itu kita coba fetch ke API gitu. Gimana menurut kalian? Jadi kalau buat ini sebenarnya ini input biasa, habis itu kita ilangin bordernya kayak gitu, ini bisa jadi input kayak gini. Oke, kita kalau pakai Bootstrap itu bisa udah dapat komponen-komponennya, bro. Kayak gini, misal Bootstrap 5 ya. Di situ kita masukin input, contoh input group. Nah, dapat kayak gini. Ini salah satu contoh inputnya yang nggak pakai. Bentar, ini tak pakai gimana tadi caranya? Ada icon, habis itu ada itunya. Ini cuma kita buat nggak sampai gimana caranya post datanya kayak gitu ya. Jadi kita benar-benar bikin, ya udah bikin aja kayak gitu. Nah ini kan masih HTML kan. Oke. Ntar misal kita coba gimana caranya login pakai mock API, oke? Jadi kita coba pakai mock API buat gimana caranya login pakai React.js. Itu ada kok mock API login kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ada mock API-nya login. Terus gimana cara nyimpen tokennya itu ntar kalau ada ya. Jadi ini kita selesain dulu sampai bisa ngeluarin. Ini masih slicing aja sih, bro. Jadi belum interaksi sampai ke situnya. Nanti kalau itu interaksinya, oke. Tips gak ngantuk tadi, bener. Tips gak ngantuk ya kalian harus suka apa yang kalian tulis sendiri dan apa yang kalian lakukan, bro. Oh, ini kan gini. Kalau di React itu pakai class name. Kalau di paste dari Bootstrap itu kan masih HTML. Nah, ini saya ada tips tadi. Pergi ke ini, magicreactjs.net. Nah, di sini kalian masukin HTML-nya kalian di sini. Contoh yang input group tadi kita copy. Habis itu kita masukin ke sini, bro. Nah, di sampingnya sini ini udah JSX, bro. Nah, format JSX-nya udah masuk, bro. Nah, ini format JSX. Yang tadi di sini format HTML, di sini otomatis format JSX, oke. JS Promise, try-catch sama asynchronous penting nggak sih? Atau apa belajar React dulu? Ya itu promise terus try-catch, async await itu penting, bro. Di React itu ada karena React itu kebanyakan dia pakainya tetap pakai apa namanya dasar JavaScript kayak gitu. Loopingnya dia pakai dasar JavaScript. Nge-fetch API-nya pakai dasar JavaScript. Promise, try-catch, async await itu juga dari dasar JavaScript. Kalau kalian nggak tahu async await, kalian nggak tahu promise, kalian nggak tahu try-catch buat nge-get errornya kayak gitu. Nah, kalian pasti bakal kesusahan, bro. Maka dari itu kalian harus belajar itu dulu juga kayak gitu. Belajar gini aja gue harus kuliah, tapi abang ini share gratis juga. Oke, terima kasih, bro. Oke, kita jadi di sini kita konsepnya kita belajar bareng-bareng, bro. Jadi kalau saya ada error terus saya nggak tahu, kalian ada usulan silahkan, bro. Jadi kemarin di live sebelumnya juga gitu, saya stuck di sini. Ternyata saya kelupaan. Ternyata CSS itu ada yang namanya CSS ini no wrap ini. Bentar, yang mana? Ini. Mana tadi ya kemarin? Wrap. Ada pokoknya di sini saya masukkan. Nah ini white space no wrap. Ternyata ini ada ini buat biar bisa dia scroll kayak gitu, bro. Itu kemarin saya kelupaan, bener-bener kelupaan kalau ternyata ada itu. Ya udah akhirnya kemarin ada yang bantu juga kayak gitu. Nah ini di sini kita konsepnya belajar bareng buat ngerjain satu project yang projectnya kayak gini. Nah ini kita udah ada gambaran kayak gini aja. Ini gambaran ini gak bisa di zoom, bro. Gimana caranya bisa zoom? Ntar kita refresh dulu. Anjir, nggak bisa di zoom. Sebenarnya harusnya bisa, anjir. Bentar, kita zoom manual kah? Nggak bisa, soalnya kita pengen saya itu zoom kayak gini. Nah kayak gini, oke? Ini oke. Cara biar cepat hafal function coding-codingnya sering-sering.
React agar bisa SSR pakai Next gimana? Saya kurang tahu. Taunya saya pakai Next. Nah itu lo pakai tag HTML di React.js. Nah, gue bingung fungsi JS di dalam project itu apa. Nah, gini bro, fungsi project di JS di dalam project itu ya buat kalian interaksi, kalian nge-fetch data. Itu pakai JS-nya di sini bro, di atas ini. Di atas ini bisa dimasukin JavaScript. Ini misal console log word. Nah, hello. Nah, ini kan JavaScript bro. Nah, untuk nanti implementasinya itu ntar habis ini. Oke. Oke, bro. Kuatain JS main React bener, mencoba memahami apa yang sedang dibahas. Ya kalau kalian masih bingung apa itu ini, ya kalian tanya aja gak apa-apa. Cara React agar, oke tadi udah Next.js udah. VS Code text editor-nya, oke bener VS Code. Channel YouTube-nya apa? Saya nggak punya channel YouTube. Sama bro, saya masih belajar HTML. Oke, semangat buat yang masih belajar HTML. Itu penting HTML kalian ketahui terlebih dahulu. Sebelum kalian masuk ke yang lebih advance gitu bro. Ini kita ganti emoji dulu yang di sini. Ini saya bener-bener copy iconnya dari React-nya, semua dari React-nya ya bro. Kayak gini, jadi bener-bener kita kopas apa-apa elemen dari React-nya, oke? Oke, bentar. Anjir. Ini ada apa nih bawah? Kayak gini, oke? Oh, bentar. Seharusnya kita nggak boleh langsung di sini bro. Tapi bisa sih kayaknya. Bentar. Kita coba di sini ya. Apakah udah masuk SVJ? Oh, sudah masuk ternyata. Nah, ini habis ini kita tinggal input groupsnya ini kita gini bisa nggak sih? Oh, nggak bisa ternyata dia. Bentar. Class name BG transparan kah? Buat biar putih kayak gitu bro. Nah, kayak gini ya, hampir sama kan? Anggap aja bersama. Oh, di sini tidak ada bordernya bro. Berarti di sini kita kasih border none. Apakah di React di Bootstrap itu border none? Ntar saya lupa. Kita cari dulu ya border nol kah? Oh border nol bro kalau di React gitu. Di Bootstrap border nol. Oh ternyata di bawahnya bro. Border nol. Nah ini udah 0, oke. Ini bener-bener kita hanya belum sampai fungsionalnya ya bro. Jadi kita bener-bener ya udah yang penting bisa ngetik dulu. Nah ini ternyata ada gini. Kalian tahu biru-biru ini apa guys? Kalau diklik gini dia bakal keluar biru-biru. Ada yang tahu ini properti pseudo CSS apa? Belum pernah. Oke, ini kalian ada yang tahu nggak? Ini kenapa kok dia kayak gini? Kalau diklik dia ada biru-birunya. Oke, ada yang tahu nggak kenapa? Nggak, ini bukan hover. Kalau diklik, kalau di hover kan cuma di gini aja. Nah, ini bagian input. Kenapa? Ini namanya pseudo CSS. Ini bukan hover, tapi posisi apa? Aktif kah? Nah, cara ngeceknya tuh gini, bro. Apakah tadi yang udah bilang, ada yang bilang aktif, ada yang bilang hover kayak gitu. Kita langsung ke di sini di CSS di browser itu ada ini toggle elemennya. Kita klik aktif. Ternyata pas aktif nggak ngapa-ngapain dia. Kita klik fokus. Nah ternyata dia ini pas waktu fokus bro. Jadi aktif sama fokus itu beda kayak gitu bro. Nah kalau gini dia fokus. Berarti gimana caranya biar inputnya pas fokus ini bordernya hilang? Ya udah kita tambahin CSS di sini bro. Misal di sini kita kasih input ya bro. Input habis itu pas dia fokus bordernya kita kasih none aja. Atau transparan kah? None aja ya. None aja. Important. Soalnya kita nge-replace itu. Bentar, ini kita ambil kelasnya aja. Bentar. From control. Bentar bro. Ini, oke. Kok masih tetap ya? Ada yang tahu kenapa? Bentar. Ini bukan border bro berarti. Kita cek lagi. Kita kalau di front end itu kalau kita ternyata udah apply CSS ternyata tidak sesuai apa yang kita harapkan, berarti kita ada yang salah di sini. Oke, di sini berarti ada biru-biru, kita cari biru-birunya dari mana? Biru-birunya ternyata dari box shadow, bro.
Nah, di sini ternyata ada box shadow-nya, berarti yang salah bukan border yang kita masukin. Ini box shadow ternyata. Box shadow-nya bentar, box shadow. Kita kasih none coba. Aduh, salah buka, Bro. Nah, udah selesai, Bro. Udah tidak keluar. Bukan borderline juga, box shadow, karena kita nggak tahu kan tadi ternyata itu apa. Apakah dia border? Kalau border kan kalau kita lihat sebenarnya kita lihat gini aja itu border kan. Oh, ternyata kayaknya border. Ternyata setelah kita telusuri di bawah, oh ternyata dia pakai box shadow di sini. Nah, itu, Bro. Oke, ini udah ada yang tadi add a comment placeholder-nya. Nah, ini namanya placeholder, teman-teman. Nah, ini add a comment itu namanya placeholder. Jadi kita masukin ke sini yang namanya ini placeholder-nya ini. Add to comment kayak gini. Oh, sangat pintar sekali kita Copilot kita. Nah, ini udah oke. Habis itu di samping ternyata ada tombol untuk pause. Nah, gini. Oke, saya mau membuat satu logika sederhana kayak gitu, kayak gini. Bisa nggak ya? Bentar. Oke, ini kayaknya bisa sih. Kita coba terapin, tapi nanti kalau saya kelupaan kodenya gimana, saya akan buka GitHub saya versi lama. Jadi ini adalah satu logikanya kayak gini. Dia kalau nggak ada tulisannya, tombol pause ini, dia warnanya gini. Oke, tapi kalau ada satu karakter aja, dia bakal biru kayak gini. Oke, jadi ini salah satu logika yang bisa dimasukkan, Bro. Jadi kita akan masukin ke sini. Oke, untuk logikanya kayak gini. Kita akan mainan JavaScript. Buat teman-teman yang tadi tanya, JavaScript gunanya apa sih? JavaScript gunanya untuk apa sih? Nah, ini maksudnya yang tadi. Nah, bener, kita akan cek lengthnya terlebih dahulu. Apakah lengthnya 0? Kalau lengthnya 0, nanti kita masukin logika ini. Oke, itu salah satu permainan di front end. Ntar habis ini kita masukin terlebih dahulu inputnya tadi udah. Habis itu bentar, kita bagi terlebih dahulu, Bro. Bentar, kita berarti gini aja sih. Kita 11, habis itu kita kasih apa namanya tadi PFV bold text primary post kayak gini. Nah, udah hampir sama kan? Oh, kalian nggak kelihatan ya? Ini. Bentar, ini saya kecilkan. Nah, ini ada post, oke? Kita kasih text center dulu lah. Bentar, kita kasih kayak 10, ini 2, oke? Oke? Jadi kalau dia agak tulisannya 0 gini. Ini maksudnya tulisan 0 dia harusnya bukan primary tapi secondary. Kayak gini, oke? Kalau belum ada tulisannya. Tapi kalau kita nanti tulis gini, dia bakal ganti ke primary kayak gini. Ini logikanya, oke? Bang, kan tulisannya postnya itu bisa diganti-ganti kayak gitu. Kita modifikasi kelasnya aja, Bro. Kita cek lengthnya terlebih dahulu di inputnya. Sepertama kita harus bikin yang namanya use state-nya terlebih dahulu untuk ngecek, untuk nge-setting setiap ada inputan baru dia bakal di-setting kayak gitu. Kita kasih use state terlebih dahulu di sini. Ini data. Kalau kalian belum tahu apa itu use state, intinya gini. Intinya ini salah satu variabel. Yang ini variabel. Bentar, saya zoom sedikit gak sih harusnya? Bentar, saya bingung cara how to zoom in Visual Studio Code. Zoom in Visual Studio Code. Saya lupa. CTRL plus. Kalian kelihatan kah? Tapi kok besar banget. Gini kah? Oke kah? Oke. Extension pakai apa? Kok hurufnya warna bagus? Saya pakai apa ya? Fontnya, saya lupa. Kemarin saya direkomendasiin temen. Bentar, font. Apa ya? Ini. Apa ya namanya? Ini saya lupa soalnya. Fontnya pakai gimana caranya ngelihat fontnya? Saya lupa. Ntar aja deh. Nah, ini use state. Use state itu buat ngeset ininya ntar. Nah, ini data ini buat gini saya jelasin sesimpel mungkin untuk pemula kayak gitu. Gimana sebenarnya React itu bekerja, Bro. MacBook Pro M2, Bro. Nah, di sini. Ini data. Ini anggap aja datanya data. Data ini variabel data. Jadi gini.
kalau kalian bingung, const data set data use state ini apa? Oke, ini dengerin. Data ini kayak gini, misal gini. Kalian punya variabel data. Let data. Nah, kalian punya data. Ya sama kayak gini. Let data. Kalian punya Ini kita ganti data 2 ya. Jadi misal ini tulisannya data 2, berarti data 2 itu sama kayak gini. Kalian punya variabel data 2 ini. Gitu, Bro. Terus misal data 2 itu isinya gini, isinya string ABC kayak gini. Nah, string ABC. Terus kalian pengen ganti isi data 2. Data 2 pengen kalian ganti menjadi CDE kayak gini. CDE. Nah, cara ganti isi dari data 2 itu caranya pakai set data ini, Bro. Kayak gini. Jadi misal kalian pengen ganti isi dari ABC di React itu cuma gini aja, set data habis itu ABC. Berarti nanti variabel data ini berganti tulisannya atau berganti isinya menjadi ABC, CDE. Berganti yang namanya CDE kayak gitu. Kalau JWT ACC token aksesornya itu di state client apa cookie. Kalau saya JWT itu JWT itu bagus Kalau mau tanya kalau JWT akses tokennya itu bagusnya disimpan. Kalau saya itu biasanya simpennya di cookie kayak gitu. Kalau di state sih bisa, di state saya juga enggak sih, saya belum pernah. Saya dulu pernah dibilangin sama mentor, cuma pas tahun kapan ya? Itu 2021, cuma nggak tahu sih itu bener standarnya gimana apa enggak. Saya soalnya dulu itu simpennya di cookie kayak gitu. Saya simpennya di cookie, tapi nggak tahu bagusannya mana juga gitu, Bro. Flex work itu buat apa? Mana flex work? Mana ada flex work di sini? Itu flex itu jenis salah satu jenis display flex di situ. Oke, saya next juga belum pernah nyoba, Bro, untuk yang itunya. Oke, kita udah ini datanya kayak gini ya, Bro. Kita kasih di sini variabelnya gini. Variabelnya adalah post, jangan post. Apa ya? Comment. Terus kita kasih awal data comment-nya 0, Bro. Oke. Habis itu kita kasih namanya handle change. Const, ini udah pinter GitHub Copilot saya. Handle change kayak gini. Set data. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mengopi data sebelumnya, kita masukin lagi. Habis itu target name sama dengan target value. Nah, habis itu ini saya udah dibantu sama GitHub Copilot saya yang sangat pintar, Bro. Handle change, oke? Bukan, ini React, Bro, React. Nah, ini maksudnya gimana? Handle change ini gimana? Terus target name ini apa? Target value ini apa? Copilot ini seharusnya berbayar, tapi karena saya pakai akun kampus, itu berarti udah ini gratis sampai saya lulus kayak gitu, Bro. Tapi nanti saya kayaknya kalau lulus ya tetap pengen berlangganan GitHub Copilot sih, karena benar-benar sangat membantu, Bro. Ini tadi inputnya mana tadi inputnya? Inputnya udah belum? Inputnya di sini ya tadi. Oke, bentar. Nah, input itu harus dikasih name, Bro. Nah, ini name-nya harus sama yang ke atas tadi. Name-nya tadi apa? Ini comments, berarti name-nya yang bawah itu fungsinya name di HTML itu sebenarnya untuk ini, Bro. Untuk identifikasi sebenarnya form yang di input itu isi form apa sih kayak gitu. Itu di name-nya kayak gitu. Terus kita kasih on change di sini. On change itu berarti gini. Kalau di React on change itu dia itu pada saat dia ada perbedaan atau perubahan itu dia ngapain gitu. Dia ngejalanin function handle change, Bro. Oke, kita tes dulu ya. Kita habis itu console log di bawahnya gini. Console log data. Oke, buat ngetes apakah data kita udah masuk, Bro, di sini. Oke. Console log data, berarti ini kalian udah tahu kan? Gini, intinya gini, dari saya yang codingan yang saya tulis ini gini intinya. Ini buat teman-teman yang baru join, ini kita mau anjir gatel banget dong. Ini gini, kita mau ngebuat sebuah logikanya gini, logikanya kayak punyanya Instagram, Bro. Buat teman-teman yang baru join, ini saya jelasin lagi kayak gini. Jadi nanti kita bakal ngebuat sebuah logika gini. Apabila dia nggak ada tulisannya, nanti post ini bakal berwarna abu-abu atau disable. Tapi nanti kalau ada satu karakter saja di sini, dia bakal berubah warna jadi biru kayak gitu, Bro. Kalau nggak salah temanya Monokai. Nah, ini udah habis itu gini, inputnya ini kan yang ini tag HTML inputnya.
Di situ kita kasih on change. On change ini buat ngedeteksi apakah dia ada pergantian isi di sini kayak gitu. Habis itu on change-nya di sini kita set data. Data sebelumnya kita copy semua. Habis itu kita tambahin data yang baru kayak gitu. Target name ini maksudnya apa? Target name ini untuk mengambil name-nya ini kayak gitu. Terus kita masukin ke situ. Oke, ini kita masukin terlebih dahulu. Apakah data yang telah on change-nya ini fungsi on change itu udah kedetek di sini, bro? Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Bentar, kita mending inspect-nya itu kita taruh bawah aja biar kelihatan banget. Gini. Oke, kita buat buka konsolnya. A B C. Oke, udah kedeteksi kan? Kalau kita ganti, dia bakal ngekonsol terus. Nah, ini data yang kita masukkan ke sini sama sini, ini delay 1. Karena apa ya? Karena pakai on change itu. Nah, berarti kita tinggal gini, bro. Kalau udah itu, berarti kita gini aja. Coba kita console log data.comments.length. Kita lihat lengthnya itu berapa. Nah, ini udah ada lengthnya, bro. Lengthnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita bisa nyimpulkan kayak gini. Pakai chat GPT udah kelar. Apa itu chat GPT? Bentar, saya cek searching chat GPT. Apa itu chat GPT? Ya ampun, ini kalian pakai OpenAI ini. Ya memang ini lebih oke dan lebih enak sih. Tapi ya itu kalian harus tahu. Saya tadi udah nyoba ini dan bener-bener oke kayak gitu, bro. Untuk pakai chat ini OpenAI ini. Bener-bener sangat enak sih menurut saya. Pakai Bootstrap Studio saya jarang sih pakai Bootstrap Studio, pakai ini. Tapi saya Bootstrap Studio itu bukannya yang drag and drop itu gak sih? Nah, ini, bro. Oke. Jadi ini logikanya gini. Ini kita udah tahu. Berarti dapat diidentifikasi dari length-nya kayak gitu. Oke, length-nya udah. Berarti ini kita masukin ke sini. Tadi gini kan. Nah, gini. Kalian kalau mau masukin logika JavaScript di dalam JSX itu gampang banget. Kalian tinggal masukin gini aja, bro. Gini. Tapi kalau di sini kalian harus pakai string yang harus pakai gini. Kayak gini. Nah, kayak gini dulu. Terus gini. Apa ini string apa namanya? String literal kah? Kalau pakai logik JavaScript di sini, kalian harus pakai petik 2 ini. Ini bisa udah masuk JavaScript ini. Console log udah bisa kayak gitu, udah bisa semua. Terus kasih gini. Nah, ini variabel JavaScript-nya bisa masuk ke sini, bro. Terus itu ya kita kasih logika gini. Apabila data.comment.length-nya itu sama dengan 0, sama dengan 3. Biar sekalian sama dengan 0, maka tambahin aja maka dia itu teksnya primary, bro. Teksnya secondary atau warnanya dia warna apa? Kalian nggak kelihatan ya. Bentar. Teks secondary. Bentar, saya gini. Nah, udah kelihatan kan? Jadi gini, apabila komennya itu panjangnya sama dengan 0, berarti dia itu kelasnya pakai teks secondary. Kalau dia nggak 0 atau lebih dari 0, berarti dia pakai teks primary. Oke, kita tes logika kita apakah sudah berjalan. Coba lihat ini. Postnya abu-abu, oke? Daftar. Kita pakai logika bersama-sama tadi. Kita buat logika bersama-sama kan tadi. Oke, bentar. Ini postnya coba kalian lihat. Oke, habis itu kita tuliskan di sini 1, 2, 3. Oke, berhasil, bro. Ini warna biru. Nah, ini warna biru kalau dihapus, dia warnanya abu-abu. Nah, ini kalau kalian tanya tadi fungsi JavaScript di web itu apa ini? Fungsinya JavaScript buat ngasih logika.
itu hal yang simple. Ntar ini kita ganti dulu aja deh. Kita kasih fps-nya 6 lah, biar kecil. Bentar. Tuh. Bentar gue. Brody, tenang dulu Brody. Agus DM. Terus kita kasih text center di sini. Anjir. Bentar. Kelas text center, bro. Nah, ini kayak gini kan? Ternyata kalian ini sedang gabut atau gimana, bro? Ada Piala Dunia loh. Bro, bentar. Bang, kenapa nggak pakai ini bukan Fu ya, bukan pakai V4. Ini masih natif dulu, bro. Nanti kita coba hubungin sama API, oke? Ini sebenarnya project iseng-iseng aja sih. Nah, kayak gini. Bentar. Oke, kita ternyata ini ada jaraknya jauh banget di sini. Kenapa? Oh, di sini ada marginnya. Kita hapus dulu marginnya lah. Ternyata margin di sini dia sangat mengganggu. M1 kah? Bentar. MX2 kah? Nah, gini aja ya. MX2, MY1. Gini. Udah, biarin dulu gini aja. Bentar, kita ini dulu. Loh, kok ke bawah sih? Oh, salah saya salah copy. Sorry, bro. Ini gini. Bang, kata guruku kalau bikin project jangan banyak scroll. Maksudnya gimana? Banyak scroll. Kenapa nggak pakai Excel aja? Oke, ini udah ya, gini aja dulu. Oke, kita mau... Saya aja masih ngerjain skripsi, bro. Jangan joki skripsi ke saya. Pakai useref aja. Bentar. Useref itu fungsinya saya bener sampai sekarang saya belum pernah pakai useref. Fungsi useref itu kayak gimana? Ada yang... Bentar, useref itu sebenarnya kayak gimana sih? Useref, count useref. Nah, saya masih pengen tahu contohnya useref itu kayak gimana. Nah, useref. Loh. Terus fungsinya useref. Oh, bentar. Useref. Useref tuh. Bentar, ini. Bentar, useref ada yang itu. Coba jelasin itu. Useref tuh gimana sih nalarnya gimana useref itu biar ya render nggak hilang ya variabelnya. Saya kurang tahu juga. Ada yang bisa jelasin nggak useref itu gimana buat dapetin value dari suatu elemen, jadi ada tetap di memori, nggak hilang kayak usestate. Nah, itu laptopnya nggak panas apa di kasur? Ini bukan kasur, bro, ini meja. Ya, referensinya ke jangan pakai bahasa React, coba bahasa manusia yang enak dicerna. Saya bingung. Oh, biar nggak itu on change set input value. Oh, bentar. Ini concurrent. Ini bukan kasur, bro. Bentar, on change set input value target value. Oke. Saya masih belum dapat itu. Nalarnya useref itu gimana? Useref. Bang, cara buat WA dong, sama fiturnya saya belum pernah buat WA. Itu MacBook apa? M2, bro. Modenya pakai APK apa? Ini masih ngerjain ini. Oke, ya udah, ntar saya userefnya ntar aja deh belajarnya. Saya bingung, belum pernah pakai useref sama sekali. Saya biasanya pakai on change, habis itu pakai gini, handle change kayak gini. Biasanya gitu. Saya belum pernah pakai. Yoi, bro, next, bro. VS Code ya, oke, pakai Atom, Bang. Bukan pakai VS Code biasa.
Bentar, kita state manajemennya ini state manajemennya React, state manajemen React pakai Redux. Saya itu katanya teman-teman itu udah out of the date kayak gitu. Padahal kemarin saya pas itu pakai Redux diajarinya kayak gitu. Saya kayaknya perlu improve belajar deh kayak gitu. Manfaat ngoding apaan sih? Keren, Bro. Nggak ada manfaatnya. Manfaatnya dapat duit. Ini manfaatnya, saya kasih manfaatnya. Ini saya beli ini itu pakai ngoding, pakai ngetik. Terus saya beli handphone ini pakai ngetik. Terus saya beli phone holder ini pakai ngetik. Apalagi ya? Udah, kebanyakan pakai ngetik itu. Statement itu React Hooks pakai KPS sih. Ngetik dapat duit, benar, ketik dapat duit kayak gitu. Tinggal ngetik gini, selesai. Apa sulitnya? Bener gak? Apa sulitnya? Ya sama kerja, bro. Wah, ini ada anak buah Sambo nih. Anak buah Sambo mau kursus. Wah, kamu kursus kemana anak buah Sambo? Bang, sebelum pakai MacBook pakai laptop apa? Acer Aspire 3. Jelasin AI punya. Saya gak paham AI, bro. Saya masih belajar AI juga, bro. Ya kalau ngopi dulu, ini ngopi, bro. Ngopi dulu selani, ini ngopi. Bang bisa ini, bro. Codingnya pakai ini, bro. Dulu pakai Acer, bro, beneran. Gua nggak apa namanya. Ini kalau kalian nggak percaya, dulu saya pakai Acer. Nih, ntar saya bukain nih. Saya dulu pakai Acer. Nih, coba buka Instagram saya. Terus kalian scroll di bawah. Saya dulu pakai Acer sebelum pakai MacBook. Benar, saya cari. Nih, coba kalian lihat ini. Pas waktu saya slicing countdown SBMPTN, ini laptop apa ini? Ini laptop apa? Ini laptop Acer, bro. Suka styling untuk front end. Ini laptop Acer nih, ini laptop Acer. Ini saya slicing countdown SBMPTN. Saya kalau gabut tuh slicing, bro. Ini kalian tahu ini laptop Acer, terus ini Excel-nya udah rusak. Ini pas waktu saya magang di Jakarta masih pakai ini, bro. Kenapa programmer banyak pakai macOS daripada Windows? Kurang tahu sih. Ya mungkin karena base-nya macOS itu Linux kah kayak gitu. Nih kalau kalian pengen tahu saya magangnya dulu gimana nih? Saya dulu magangnya ini. Ikut kampus Merdeka, bro. Di lantai 20 berapa, 23 atau berapa ini. Nah, ini saya mau beli makan. Anjir, gak jelas ya ini kenapa saya bercerita ini, anjir. Seharusnya ini kalian langsung lanjut ke ini aja. Bentar, kita cari mock API terlebih dahulu. Mau lihat slicingnya yang mana? Pakai apa? Pakai ini aja, HTML, CSS, JavaScript kayak gitu, bro. Bentar, kita cari apa dulu? M2, bro, M2. Bentar, kita mau cari apa dulu ya ini? Mau cari mock API post. Bentar, JSON placeholder kah? JSON placeholder post ada postnya kah? Kayaknya di sini ada deh. Nah, ini ada post. Nah, ini cuma ada user, ID, title, body, nggak ada image-nya, bro. Title body. Mau coba ini kah? Ini kita masukin titelnya kita masukin di sini. Gimana? Titelnya kita masukin ini. Habis itu bodinya kita masukin jadi caption. Gimana? Oke nggak? Jadi kita sambil belajar Fetch API, bro. Gimana? Kita belajar Fetch API. Oke, kita belajar Fetch API. Oke, kita lanjut. Kalau udah ada yang jawab oke, saya lanjutkan, bro. Ini, jadi ininya gini. Kita udah ada API, jadi JSON placeholder ini. Terus API-nya itu tipenya kayak gini. Ini nanti ada user ID, terus ada title sama bodinya. Oke, gas pakai Axios. Oke, kita pakai Axios di sini. Kita titelnya ini. Bentar, titelnya itu apakah? Ya udah, nggak apa-apa lah, biarin lah. Oke, sebenarnya kita buat komponen aja ya biar lebih enak. Nanti biar kalian tahu benernya konsep props itu gimana, biar kalian belajarnya lebih enak kayak gitu. Bentar, saya buatin komponennya terlebih dahulu. Jadi kayak gini. Ini kan tadi contoh di sini. Ini ada satu kotaan gini, ini satu komponen. Kita buat gitu aja.
Berarti ini mulai dari kotak yang mana? Bentar bro, saya lupa ini. Saya lupa. Apakah sini kah? Bentar, kita komen dulu lah. Oh, salah ternyata. Ini kah? Bentar. Ini udah. Oke, ini aja kita. Bentar. Kalau kita ngeluping itu dari mana sih? Ngeluping satu pos. Nah, seharusnya itu komponennya bisa dibuat dari situ. Oh, ini belum ada, bro. Bentar, kita buatin segini lah. Nah, ini bro. Satu komponennya saya udah tahu. Satu komponennya di mana? Satu komponennya ini. Satu komponennya ternyata ini, bro. Kita copy. Kita buat komponen di sini. Namanya cardpost.jsx. Oke, kita kasih RFC. RFC itu React Function. Habis itu kita kasih. Nah, kalau di React itu kalian harus pakai dia harus nge-return satu komponen. Dari satu tag HTML. Maka dari itu misal kalian ada 2, 3, 4, pakai ini aja. Atau pakai div kayak gitu. Nah, ini baru enak pakai komponen. Benar, ini udah mulai enak pakai komponen, bro. Oke, ini tadi ada yang tanya gimana caranya gini pakai komponen. Oke, ini pakai komponen, bro. Nah, ini. Oke, ini udah mulai kita masuk pakai komponen. Nah, kita ini tadi cardpost-nya udah kan? Cardpost-nya udah. Terus itu kita save dulu. Aduh, mana tadi save dulu. Nah, ini kita import cardpost kayak gini. Bentar, cardpost is not defined. Nah, ini kenapa? Ada yang tahu nggak? Oh, harus tahu dong kalian. Bentar, kita karena image-nya tadi nggak ada di database, kita import image biasa lah terlebih dahulu. Bentar, salah. Bentar. Anjir, mana tadi? Page. Kok landing langsung sih? Page 31 ini seharusnya 31 ini keluar. Bentar. Kita ganti dulu nama image-nya biar enak. 1.jpg 1.jpeg ini. Photo profile is not defined. Oke, photo profile is not defined. Nah, ini harus dimasukin sini. Terus kita masukin lagi trash 2 kali, habis itu ke page, masuk ke gini. Handle chain is not defined. Oke. Bisa lagi bang jadi komponen. Iya, ntar kita pisahnya satu-satu biar lebih gede gitu. Ntar kalau ada yang lebih kecil kita pisah lagi. Jadi biar lebih enak dibaca buat teman-teman yang yang masih pemula itu biar enak juga ntar gimana caranya kayak gitu biar enak. Ntar cardpost ini. Nah, caranya ngirim itu gini, bro. Kita kirim fungsinya di sini. Oh, ini tadi udah. Nah, gini. Kita contoh handle change kan di sini. Oke? Coba kita kirim data. Habis itu kita kirim data gini. Oke. Handle change kita kirim ke handle change. Bisa gini nggak ya? Bisa sepertinya. Saya kurang tahu juga. Terus kita terima di sini. Nah, ini kalau gini aja itu pakai props. Tapi kalian bisa gini. Handle change, habis itu data. Kayak gini. Nah, udah bisa kan? Oke, kita jelasin lagi. Buat teman-teman yang belum tahu tadi sebenarnya saya ngetik apaan sih yang tadi. Oke, kita jelasin lagi dari awal. Oke, buat teman-teman. Di sini. Cardpost ini adalah dari mana? Kalian tahu nggak cardpost ini dari mana? Cardpost ini, oke, buat yang tanya handle change tadi buat apa? Itu buat ini. Tadi kalian buat baru join, itu kita buat ini tadi. Gimana caranya? Kalau dia belum nulis apa-apa, ini warnanya masih abu-abu. Tapi kalau nulis satu tulisan pun, dia berubah jadi biru. Nah, itu bro. Itu kayak gitu. Oke, itu tadi yang buat tanya handle change. Oke, kita jelasin lagi dari awal. Oke, cardpost ini namanya komponen. Komponen itu kita buat dari mana? Dari sini. Oke, cardpost ini kalau diekspor itu langsung masuk komponen ini. Bang, itu pakai bootstrap gak? Iya, pakai bootstrap, bro.
Nah, terus yang kalian tahu apa namanya? Ini kok bisa data sama dengan data, handle change sama dengan handle change. Kalau kalian bingung gini. Data props, handle change props. Nah, saya bedain ya. Oke, saya bedain. M2 2022 512 serinya 24. Sudah. Halo, Bro. Yoga Hermawan. Ini yoga yang kemarin kayaknya. Ini biar kalian beda taunya, tahu bedanya. Data props ini adalah variabel, oke. Isi data ini adalah data yang di atas ini, oke. Ulangi lagi. Data props ini adalah variabel. Data ini adalah data yang di atas, oke. Bang minta MacBook, oke. Silahkan kalau mau minta tinggal check out di Tokopedia. Bayar sendiri, bro. Saya aja ngetik dulu baru bisa beli ini. Nah, oke. Ini ingat. Ini data, ini variabel, ini data, ini variabel, ini data, ini variabel, ini data, oke? Variabel ini, terus kita bakal masukin ke sini. Handle change props, tapi mana sih? Props, data, props. Jadi ini terserah kalian, ini terserah kalian, ini sama ini itu terserah kalian mau tulisin apa deh. Ini mau kalian ngumpat di sini terserah. Sepenting yang kalian di sini, yang masukin kalian di sini, sama kalian masukin di sini itu sama, oke? Oke, selamat kalian buat yang jurusan TI udah gila, selamat. Kalian sudah gila, oke, gak apa-apa. Oke, handle change ini dapat dari function ini, kayak gitu. Function ini berarti bisa dijalanin di komponen ini. Terus kita terima di sini. Handle change tadi, oke, terus kita gunain handle change yang props tadi dibuat di bawah sendiri sini. Nah, data ini kita ganti data props, oke bro, sama hasilnya. Oke, sama hasilnya, kayak gitu, oke. Terus yang kedua bro, kita bakal ngapain lagi? Kita bakal nge-fetch API dari sini, buat pos-pos di bawahnya. Jadi nanti kan ini kan cuma satu bro di mana tadi? Ini kan cuma satu pos Brody. Nanti kalau kita udah bisa, ntar udah bisa banyak pos gitu. Caranya kayak gimana? Caranya kayak gini. Kita fetch API, kita pakai Axios ya, oke? Kan tadi ada yang komen pakai Axios, kita pakai Axios. npm install Axios. Bisa kita enter. Nah, ini udah terinstall Axiosnya. Habis itu kita get datanya. Bentar, kita buat variabel lagi. Const, pakai useState langsung aja. useState. Habis itu kita masukin data postingan. Set data postingan, kita inisialisasi dia array 0 kosong dulu. Habis itu kita fetch datanya pakai Axios, oke. Const fetch data fetch data postingan. Maksudnya fetch data postingan itu dia dia ngambil data postingan kayak gitu, ngambil data postingan. Nah, cara ngambilnya itu kayak gini. Nah, sebenarnya pakai Axios aja, oke. Kita pakai variabel lagi, const data API. Habis itu kita kasih Axios.get. Maksudnya Axios.get itu Axios ini variabelnya. Habis itu kita masukin JSON placeholder tadi. Kayak gitu. Oh, jangan lupa kita pakai async await, bro. Di sini kita pakai async await. Async, habis itu kita await di sini. Tujuan dari async await itu gimana? Jadi kalau kalian nggak nanti di sini itu nggak perlu nunggu ini dapat dulu datanya baru melanjutin ke bawahnya, karena coding kan gini. Coding kan nalarnya gini, dari atas sampai bawah itu harus berurutan gini. Tapi kalau async await itu kalian nggak perlu nunggu ini, jadi dia langsung ke bawahnya. Nanti kalau ini udah ada isinya, ya udah selesai. Apa kita pakai try catch aja dulu di sini? Kita pakai try catch, oke? Kita pakai try dulu data API. Kalau dia berhasil, saya bingung try catch. Nah, gini. Habis itu kalau ada error, kita catch errornya. Kayak gini. Habis itu kita console log error aja biar lebih mudah.
Nah ini gini. Udah gini sih kayaknya. Habis itu data API-nya kan dapat. Nah, ini. Ntar kita konsol log aja deh dulu. Data API-nya gimana? Console log data API. Tab 9 itu apa tab 9? Saya kurang tahu tab 9 apa. Nah, terus pakai UC fact buat itunya, buat dia pas pertama kali nge-load browsernya, dia pakai UC fact. Terus fetch data postingannya ini. Nah ini fetch data ini maksudnya ya kita ngambil data postingan tadi, pakai fungsinya kita panggil. Jangan lupa kita kasih ini kosong buat biar dia nggak ngelooping terus. Nah coba kita lihat apakah datanya udah masuk guys. Refresh console log. Nah ternyata datanya sudah masuk. Oke berarti data API data. Nah ini ada 100 post dari. Jadi kita tanpa menuliskan post tadi, saya nggak buka kelas anjir. Nah ini kita nanti akan dapat postingan-postingan kayak gini sejumlah 100 langsung, oke? Ya udah, berarti kita di sini nggak usah langsung set data postingan berapa? Set data postingan kok berapa sih? Data API.data, oke? Udah kelar. Nah. Habis itu kita looping di sini, bro. Cara ngeloopingnya gimana? Kayak gini. Data postingan .map. Kalian kalau belajar JavaScript, kalian bakal tahu map. Itulah mengapa kalau sebelum kalian masuk ke React, kalian harus belajar JavaScript terlebih dahulu. Ya karena ini. Karena di React memang gini. Bentar. Nah, ini udah ada 100 postingan, bro. Kalau kalian nggak percaya, ini ada 100 postingan. Nah ini berarti looping kita udah berhasil. Sebentar, ada nggak sih yang ada image-nya? Saya pengen ada postingan yang ada image-nya. Postingan yang ada image-nya. Putus kah? Dan ini ada title, URL, thumbnail. Title, URL, thumbnail. Oh kita pakai ini aja ya. Kayaknya lebih enak deh. Ada album. Ya udahlah kita pakai ini aja biar ada gambarnya juga ke itu keganti. Nanti titelnya kita ganti. TKJ bisa dong. Pakai for each bisa nggak? Saya kalau di React itu biasanya pakai map bukan pakai for each, tapi saya belum pernah nyoba pakai for each di React sih. Pakai pure CSS apa inline library? Pure CSS kalau React ini bisa masuk ke sama kayak HTML, bisa inline, bisa library, bisa masuk kayak gitu. Ini udah ada 100 postingan. Ini bukan ternyata bukan 100 postingan, guys. Bentar. Console log data API gini. Bentar. Aduh, ini ada error, bro. Bentar. Ini kalau error di React itu kalian lihat di sini. Map is not function. Oke, map is not function. Bentar kita kembaliin lagi, kita komen dulu ininya. Habis itu kita console log data API dulu lah. Data API data, oke. Oke, datanya 5000 data. 5000 data, Budi. Oh, 5000 data anjir. 5000 data, fuck. Data mau gak? Anjir 5000 data bro. Gini kah? Bentar ini 5000 data bro. Ada yang bentar ini ada yang bentar saya ini dia sedang nge-fetch. Dia sedang nge-fetch ternyata. Oke, 5000 data ternyata. Kita limit aja deh. Jangan 5000 data, kita limit menjadi berapa ya? Anjir, 5000 data, bro. Kita kasih props dulu lah. Image URL.
Bentar, tadi performance. Ya, seharusnya sih jago, harusnya jago. Nggak ada yang nggak jago, bro. Bentar, react fetch data. Anjir, 5.000 data, bro. Berarti ini URL thumbnail. Bentar. How to limit map. Nah, ini saya sebenarnya gini kalau ngoding. How to limit, how to. Oh, slice 0 sampai 5. Berarti ini kita slice aja. Dot slice. Slice berapa? Kita slice 0 sampai 100 postingan aja lah. Bentar, kita limit 100 postingan aja. Nah, ini cuma 100 aja yang kita tampilin di sini. Oh, 10 aja coba, 10 aja. Soalnya kebanyakan, bro. Nah, ini cuma 10 postingan. Oke, kita limit 10 postingan aja lah dulu. URL-nya kita masukin item dot thumbnail URL, oke. Oke, item dot thumbnail URL, habis itu image-nya di sini, image-nya ini src-nya ini kita ganti apa tadi yang di sini, props-nya di sini kan tadi image. Berarti kita terima dulu di sini image ini. Setelah image-nya ini kita masukin ke src ini. Coba lihat ini. Apakah berganti semua, bro? Oh, ternyata image yang atas keliru ini. Berarti ini post image-nya kita ganti image. Nah, ternyata kayak gini, bro. Ternyata kecil. Kita kasih kelas terlebih dahulu lah, biar enak. Kita kasih style terlebih dahulu lah. Nah, stylenya kita kasih apa lagi ya? Bentar, saya lupa. Mas Taylor mau dibeli elon, katanya bayar nanti, anjing elon. Ya jangan dong. Iya, pakai key seharusnya. Bentar, habis ini kita pakai key. Bentar, ini object feed kita kasih cover biar full. Kok nggak bisa ya? Bentar, kita kasih width. Ini kah? Ya bener, udah bener. Ini udah selesai, bro. Ini postingannya udah masuk semua. Ini hijau-hijau ini gampangannya itu. Habis itu itunya apa namanya? Captionnya kita ganti pakai title. Captionnya, oke, captionnya kita ganti pakai title. Berarti gini, kita kasih caption, so kita ganti data title, oke. Udah pintar kita Copilot saya ternyata, bro. Nah, ini kita ganti pakai title. Kita pakai title. Nah, titlenya belum ada, ya berarti kita ambil di sini propsnya, title. Oke, bro. Oke, ternyata masih belum. Itu ternyata kita salah. Title item dot title. Oh, caption anjir, bukan title. Caption. Ini. Anjir, title is not defined. Ya jelas lah diganti caption kok. Caption. Ini inline apa export apanya? Yang inline sama export. Nih, udah selesai Instagram cloningnya. Ini saya apa namanya? Saya itu dulu saya slash 100 postingan deh. 100 postingan soalnya 5.000 anjir. Nah, ini udah selesai semua ini. Instagram slicingnya. Kita berarti udah selesai nge-slicing Instagram yang segini. Oke, kita udah berhasil ngebuat Instagram kayak gini. Oke, ini ingat ini only tampilan sama interaksi sederhana. Oke, cara dapetin project, show off your skill, bro. Itu caranya. Oke, ini udah selesai. Udah, apalagi? Ada yang mau tanyain lagi kah? Ini saya push ke GitHub dulu ya. Oke, saya push ke GitHub dulu. Bentar. Ini pasti terminalnya ada yang error. Bukan error sih. Nah, pasti ada yang gini. Post image defined but never used di cart post. Nah, ini berarti kita push. Nah, harus sampai benar-benar. Bentar. Enaknya di Mac itu kayak gini. Saya kasih tahu. Nge-compile-nya cepet banget. npm start. Gitu. Nah, langsung kan dia.
langsung bisa start development server. Wah anjir, ini gara-gara Eslin. Nah ini di React ini nggak bisa. Kalau pakai pagination scroll itu gimana? Pagination scroll, maksudnya pagination scroll. Oh, berarti kayak diklik nambah lagi gitu ya. Itu di backend-nya sih. Atau bisa kita limit dia pakai JavaScript. Nanti jadi ngeloadnya itu mapnya itu kita slice, habis itu kita pas diklik itu nambah lagi itu bisa gitu. React function component apa function sama aja itu sama aja. Yang penting kan fungsinya sama. Ini karena ini kayak gini, ini Eslin bro, karena Eslin kita disable dulu Eslinnya. Cara disable Eslin gini, Eslin disable, selesai. Nah logo is defined but never used nih di app.js. Oke, kita buka app.js. Ini ternyata ini kalau gini di React itu nggak boleh. Kita hapus. Nah sampai gini, compile sukses. Enak React apa full? Saya soalnya pengguna React, ya udah enak pakai React. Oke, kita kita gini, udah selesai nih. Di sini kita push ya. Caranya push gimana? Gini, git add titik, git commit min m, slicing Instagram done. Itu kita push di main. Oke, React.js is the best for everything. Yes, bro. Maybe. Oke, mau belajar deploy sekalian nggak? Kalau mau belajar deploy sekalian, itu gini. Namanya komentar sama like-nya ketika diklik merah. Nah, itu harus pakai API, bro. Kalau diklik merah, itu ini kan itu saya harus ada itu advance lagi. Karena saya di sini cuma pengen belajar nge-slicing Instagramnya kayak gini. Habis itu ngasih satu logika komen yang ini jadi apa namanya itu udah jadi itu ada logikanya dikit-dikit kayak gitu. npm build run, ya benar itu untuk ngebuild. Tapi untuk kalian pakai gratisan, kalian bisa pakai ini udah pakai kayak langsung kayak CI/CD gitu, pakai Netlify bro di. Tapi ini kalau dibuka di mobile ini pasti berantakan banget. Nah jadi kecil gini kan. Kalau ini berarti kita coba saya benahin terlebih dahulu untuk responsifnya ya. Ini berarti ini gara-gara apa? Gara-gara row. Oh berarti gara-gara ini bro. Saya tahu ini gara-gara apa. Ini gara-gara landingnya yang atas itu nggak ada MD-nya. Nah offset MD juga nggak ada. Nah jadi full udah bener kalau gini udah yeay. Tapi ada yang salah ini masih kayak gini. Ini seharusnya gak kayak gini bro. Ini seharusnya tetap. Ya udahlah biarin lah ya. Saya juga males benerin ini. Ya ini udah gini aja dulu untuk versi desktopnya. Saya biasanya kalau ini pakai Replit, saya pakai Netlify bro di. Biasanya pakai Netlify dulu, Netlify enak bisa gratis sampai organisasi. Ternyata sekarang udah nggak bisa. Nah kalau di Netlify ini tinggal ini add new site. Habis itu kita hubungin dengan GitHub kita. Habis itu kita authorize GitHub-nya. Habis itu kita cari deh reponya yang tadi di mana. Kayak gitu. Jangan lupa kita push lagi di sini git add titik git commit min m. Tuh kasih komentar. Benahin mobile dikit gitu. Mobile dikit. Habis itu push lagi git push origin main. Ya, Vercel juga bisa, bro. Oke, ini kita habis itu kita cari repo kita di Instagram. Slicing kah? Bentar, kita masih loading. Nah, ini Instagram slicing udah selesai. Habis itu ini nunggu dulu branch deploy-nya branch main. Ini untuk build-nya komennya gini. Habis itu kita deploy site. Iya, sama, bro. Deploy-nya. Nah, habis itu coba lihat ini cara deploy-nya gimana. Kalau kalian pengen tahu ini, deploy log-nya ini. Dia install dulu npm-nya. Habis itu pastiin ini pas di lokal compile sukses. Kalau udah compile sukses, udah bener. Habis itu dia nge-build npm-nya tadi, di-build dulu. Habis
Situ install, habis itu di build dan selesai. Ini install npm run build. Ini udah dibuatin sih sama sananya. Jadi nantinya habis itu kita sudah selesai finish dan your site is live. Nah, ini kita ganti dulu ya. Kita ganti domainnya. Domainnya kita ganti pakai ini. Instagram slicing Instagram TikTok.netlify.com. Kalian bisa buka ini sekarang. Instagram/tiktok.netlify.app. Ini masih pending, ini masih assign await tadi. Nah, ini setelah itu udah kelar. Nih, kalian kalau mau pengen coba lihat di Instagram striptiktok.netlify.app. Oke, terima kasih teman-teman udah join. Kita akhiri sampai di sini aja. Jangan lupa terus belajar. Oke, terima kasih buat teman-teman semua.